Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja kuliah kita hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bisnis retail. Jadi sama seperti bisnis yang lain, maaf. Bisnis retail ini banyak sekali bertumbuh di negara kita. Nah, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Ya, ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang pengertian bisnis retail. Yang pertama, bisnis retail adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi bisnis secara langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya. Ya. Yang kedua, bisnis retail meliputi seluruh aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa langsung pada konsumen. Dan yang ketiga, retail atau eceran atau retailing adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Nah, dari beberapa pengertian ini bisa kita simpulkan jadi bahwa retail, bisnis retail, eceran itu memang untuk pengguna akhir atau konsumen akhir. Ya, untuk keperluan pribadi, rumah tangga, ya semua mengatakan untuk konsumen akhir. Dan ada yang lebih menekankan bahwa bukan untuk penggunaan bisnis, artinya tidak dijual kembali begitu ya. Jadi konsumen akhir yang akan memanfaatkan bisnis retail. Saya rasa sesuai dengan namanya retail begitu ya. Kemudian fungsi retail ada 5 macam di sini. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis produk dan jasa. Ya, kita tahu semua produk dan jasa ada di sana. Kemudian fungsi memecah, ya ini breaking bulk, ini artinya memang dari retail ini semuanya tersedia, bukan dalam jumlah yang besar-besar begitu ya, tapi bisa secara eseran, bahkan kita beli satu pun nggak masalah. Kemudian menyimpan persediaan, artinya konsumen itu akan yakin percaya bahwa di toko sebelah itu ada setiap hari, tersedia terus, sehingga konsumen tidak perlu membeli dalam jumlah banyak karena yakin gitu ya. Yang keempat, penyedia jasa dalam bisnis retail juga, apalagi sekarang sudah semakin banyak produk-produk jasa yang diberikan. Selain produk jasa, tapi memang bisnis retail ini juga menyediakan jasa sebagai suatu usaha yang membuat atau sebagai perantara dari pabrik ke konsumennya, sehingga ya dia tidak perlu memproduksi tetapi langsung seperti toko biasa menyediakan jasa perdagangan. Kemudian yang keempat, meningkatkan nilai produk dan jasa ya. Mungkin kalau awalnya kita membeli barang itu di toko supermarket besar begitu ya, atau di toko yang besar begitu, ini jumlahnya harus besar atau produknya itu produk-produk yang bernilai tinggi begitu ya. Tapi kalau di retail itu bisa kita beli modelnya, macamnya, jumlahnya, dan seterusnya. Artinya dari satu produk itu memiliki nilai yang lebih. Selanjutnya ada batasan toko modern yang tentu saja ini disampaikan dalam peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007. Ya. Dalam hal luas lantai penjualan pada toko modern ini ya. Yang pertama, minimarket. Minimarket itu kurang dari 400 meter persegi. Ya, minimarket ini yang ada di paling bawah. Kemudian B, supermarket di atasnya 400 meter persegi sampai dengan
5.000 meter persegi. Sedangkan C hypermarket di atas 5.000 meter persegi, departemen store di atas 400 meter persegi, dan perkulakan di atas 5.000 meter persegi. Ini batasan toko modern dilihat dari sisi luas lantai. Jadi kalau kita tahu, oh minimarket itu kurang dari 400 meter persegi, udah boleh menyebut dirinya sebagai minimarket. Nah, Philip Kotler menyampaikan macam-macam perdagangan eceran, ya, dan beliau membagi perdagangan eceran itu menjadi 3 macam. Yang pertama, pengecer toko atau store retailing. Kemudian penjualan eceran tanpa toko, non-store retailing, dan berbagai organisasi eceran atau retail organization. Ini menurut Kotler. Kemudian kalau kita rinci pendapat Kotler tadi, yang pertama pengecer toko atau store retailing itu jenisnya ada berbagai macam seperti yang terlihat di sini ya. Ada toko khusus atau specialty store, ya. Toko serba ada, department store, pasar swalayan, supermarket, toko kelontong, convenience store, kemudian toko diskon, discount store. Ya, macam-macam ini saya rasa kita semua sudah tahu. Kemudian pengecer potongan harga selanjutnya, off-price retailer, terdiri dari factory outlet, toko pabrik, kemudian pengecer potongan harga independen off-price retailer, dan klub gudang atau warehouse club, atau klub grosir atau wholesale club. Nah, toko super selanjutnya superstore ini terdiri dari toko kombinasi, combination store, pasar hypermarket, dan ruang pamer katalog showroom. Masih mendapat Philip Kotler ya. Kemudian selanjutnya adalah penjualan eceran tanpa toko, non-store retailing, berupa penjualan langsung, ya, direct selling. Ini terdiri dari penjualan satu-satu, one-to-one selling, penjualan satu ke banyak, pesta, gitu ya ceritanya, one to many atau party selling, ya, kemudian pemasaran bertingkat atau jaringan, multi level network marketing, dan pemasaran langsung, direct marketing. Dalam pemasaran langsung ini termasuk di dalamnya adalah pemasaran lewat telepon, pemasaran tanggapan langsung lewat televisi, belanja elektronik, penjualan otomatis, dan jasa pembelian atau buying service. Kita lanjutkan, masih mendapat Philip Kotler tentang organisasi eceran, retail organization, di mana jenis-jenisnya adalah jaringan toko corporate chain store. Nah, kemudian jaringan sukarela, voluntary chain, koperasi pengecer, retailer kooperatif, kemudian koperasi konsumen, consumer kooperatif, organisasi waralaba, franchise organization, dan konglomerat perdagangan, merchandising konglomerat. Nah, ini organisasi-organisasi eceran yang ada, yang sudah dirangkum oleh Philip Kotler. Nah, skema dalam distribution channelnya untuk retail seperti ini. Yang pertama dari pabrikan atau dari pabrik, manufacturingnya, kemudian masuk dalam wholesaler, kemudian baru masuk ke retailer dan consumer. Ini distribution channel. Nah,
kita perlu perhatikan ya, retailer-retailer yang sekarang banyak begitu ya, itu kadang dia bisa memotong begitu ya, memotong rantai sehingga mereka ya memang membentuk satu organisasi yang besar, ya membentuk satu organisasi yang besar yang di atasnya, dan dia bisa menghubungi langsung para pabrikan. Nah, kalau kita lihat skema yang lain, eh, peranan retailer dalam proses pemilihannya seperti ini. Jadi produsen merek A, B, C, D, E, F gitu ya. Kadang kan kemudian masuk melalui pedagang besar, kemudian baru ke retailer. Ya, retailer ini kadang kemudian juga dipilah-pilah, mereka itu dipilih-pilih. Ada brand A, customer brand B, brand C, brand D, brand E, brand F gitu ya. Nah, retailer sendiri kalau kita lihat kadang mempunyai satu organisasi retailer mereka yang mengelola pengecer-pengecer daerah-daerah eh, di daerah-daerah operasinya mereka. Jadi artinya retailer ini sekarang tidak memerlukan pedagang besar begitu ya. Mereka sudah langsung menghubungi produsen, dan itulah yang membuat retailer ini mendapatkan margin yang besar karena bisa memotong satu rantai. Ya, kemudian kita lanjutkan dalam hal yang lain tentang tren dalam industri retail. Ya. Perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail ya. Selama ini ada perbedaan yang mendasar dan terus berkembang. Ya, contohnya hypermarket ini telah menekan keberadaan supermarket dalam format retail barang dagangan kategori makanan dan minuman. Ya, supermarket sebenarnya tampilan hypermarket tetapi seperti supermarket, gitu ya. Artinya supermarket itu kemudian ya tergeser gitu ya dengan adanya hypermarket. Selanjutnya meningkatnya konsentrasi industri. Meningkatnya konsentrasi industri. Contoh suatu departemen store yang juga membuka hypermarket. Ya. Ini konsentrasi industri. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga globalisasi. Di sini ada faktor yang mendorong globalisasi, yang mana pasar domestik yang semakin major dan jenuh, ya, artinya pasar domestik itu sudah mengalami tingkat kedewasaan dan kejenuhan sehingga mendorong untuk globalisasi, jangan ke lokal saja, ke global. Kemudian yang kedua sistem dan keahlian. Ya, sistem dan keahlian artinya memang semakin ke sini semakin maju sistem dan keahlian yang dimiliki oleh para pengusaha ini, sehingga akhirnya ya memunculkan atau menimbulkan efek globalisasi itu. Sedangkan yang ketiga hilangnya batasan perdagangan. Dengan adanya globalisasi seolah-olah gitu ya, batasan perdagangan itu tidak dibatasi oleh negara. Jadi negara ini sekarang sudah sangat berkurang perannya dalam mengatur perdagangan. Ya, itulah globalisasi. Kemudian yang keempat
penggunaan berbagai cara untuk berinteraksi dengan konsumen. Ya. Tidak hanya dengan format toko atau storytelling, tapi juga dengan format tanpa toko atau non storytelling. Makanya kita nanti juga menginjak juga, kita bahas juga tentang format baru dalam bisnis retail menghadapi era digital. Strategi retail selanjutnya kita akan bahas ada 6 langkah dalam perencanaan strategis. Ya. Yang pertama, definisi tipe bisnis. Ya. Barang dan jasa dan orientasi khusus perusahaan. Kita bisa lihat retail itu mereka mempunyai tipe-tipe bisnis masing-masing, gitu ya. Ya katakanlah Alfamart, Indomart, meskipun kelihatannya sama, tetapi mereka mempunyai perbedaan di sana. Ya ada orientasi khusus perusahaan. Yang kedua, tujuan jangka panjang dan jangka pendek ditentukan dalam kaitannya dengan penjualan dan keuntungan, juga market share, image, dan sebagainya. Tentu saja setiap usaha retail mempunyai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini biasanya memang sangat sangat dekat begitu ya, artinya dengan situasi yang terjadi saat ini, begitu ya. Misalkan kalau sekarang suatu saat perusahaan itu atau masyarakat kesulitan untuk mendapatkan masker, hand sanitizer. Nah, hal itu bisa membuat atau membuat kebijaksanaan baru yang mempengaruhi tujuan jangka pendek. Yang ketiga, karakteristik konsumen. Ya, ini strategi retail yang lain, ada yang memanfaatkan karakteristik konsumen berdasarkan gender, level pendapatan, dan kebutuhan atau pilihan produk dan merek. Ada retail-retail yang kemudian ya khusus masalah gender, retail khusus untuk masalah misalkan baju muslim ya, atau retail yang wah di sana sih pasti mahal begitu ya, dan seterusnya ya. Karakteristik konsumen seperti ini juga menjadi strategi bagi peritel saat ini. Yang keempat, rencana jangka panjang sebagai arahan umum perusahaan. Artinya ke depan jangka panjang bisnis retail kita ini akan seperti apa. Jadi tentu saja semakin stabil perekonomian, tentu saja perusahaan-perusahaan retail itu semakin bisa membuat rencana jangka panjang dengan baik. Tetapi kalau perekonomiannya tidak stabil, kadang susah untuk menetapkan rencana jangka panjang. Yang kelima, strategi terintegrasi yang mengkombinasikan faktor-faktor seperti lokasi toko, jenis produk, harga, advertising, dan display diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Ya, biasanya kemudian para peritel ini juga mengkombinasikan gitu ya strategi-strategi dari lokasinya, jenis produknya. Ya, kadang kita lihat di iklan advertising ada kegiatan, kemudian dalam display kita lihat di dalam displaynya itu selalu dimunculkan selalu ada gitu ya. Ini harga promo, beli satu dapat dua dan seterusnya seperti itu, mereka selalu lakukan. Yang keenam,
performance secara teratur dievaluasi. Nah, jadi performance yang mereka miliki, kinerja-kinerja dari retail itu tentang posisi penjualannya, kemudian tentang ya okupasi pasarnya dan seterusnya itu selalu akan dievaluasi kemudian untuk mengambil kebijaksanaan yang lebih baik lagi ke depan. Ya, ciri-ciri pengelola retail tradisional. Selanjutnya kita mengenal ada retail tradisional dan retail modern ya. Nah, retail tradisional itu toko-toko biasa begitu ya, toko-toko yang kemungkinan ada di sekitar kita masih ada juga. Nah, mereka itu kebanyakan kurang memilih lokasi, ya benar, karena memang yang penting ada, yang penting di sini ada bangunannya atau memang belinya bisanya di sini, misalkan begitu ya, makanya masalah lokasi itu kurang dipilih. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Ya. Potensi pembelinya itu bagaimana, nggak ada perhitungan analisa dan seterusnya. Kemudian jenis barang dagangannya juga tidak terarah. Ya, apa yang mereka bisa jual ya itu mereka bisa dapat dari mana dengan cara yang bagaimana, cara yang paling mudah misalkan. Ya, itu yang mereka lakukan. Kemudian tidak ada seleksi merek, semua bisa masuk, misalkan seperti itu. Kurang memperhatikan pemasok, pemasok siapa saja, boleh-boleh saja, terserah. Melakukan pencatatan penjualan sederhana, ya kebanyakan catatan penjualan, apalagi sampai akuntansinya itu sangat sederhana. Mungkin ada hal yang lupa tidak dicatat. Tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk, ya apalagi mau melakukan evaluasi keuntungan per produk, meskipun tidak semuanya begitu gitu ya. Ada juga saya rasa meskipun retail tradisional punya toko kelontong biasa, tapi mereka tahu mana yang banyak untung, mana yang lakunya lambat dan seterusnya. Kemudian arus kas tidak terencana, bisa jadi seperti itu, dan pengembangan bisnis juga tidak terencana. Ini ciri-ciri pengelolaan retail tradisional. Maksudnya kenapa? Memang dianalisis supaya retail tradisional itu mau meningkatkan ke retail modern. Nah, paradigma pengelolaan retail modern di sini harusnya yang terjadi untuk retail modern itu memperhatikan yang seperti ini ya. Lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Ya. Kebanyakan retail ini berupa franchise. Ya. Kalau yang sudah modern ya, sehingga mereka sangat memperhatikan faktor lokasi. Kemudian prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Ya. Makanya karena memperhatikan faktor lokasi, mereka juga memprediksi, menghitung potensi pembelinya berapa gitu ya. Di daerah yang berpenduduk berapa, kemudian pesaing-pesaing diperhatikan. Kemudian pengelolaan bisnis barang dagangan yang terarah. Ya, terarah artinya terkoordinasi, tersusun dengan baik, dengan rapi. Kemudian seleksi merek bersifat ketat, artinya memang merek-merek yang dipakai ya sesuai dengan strategi mereka itu, merek-merek yang mereka jual sesuai dengan strateginya. Kalau mereka bisa membuat ini pasarnya adalah daerah sini pasar untuk orang-orang kaya, barangkali ya sudah merek-mereknya tentu saja untuk konsumsi mereka, gitu ya. Kemudian seleksi ketat terhadap pemasok, ya pemasok itu juga bisa bekerja sama dengan mereka apabila memang sesuai dengan ketentuan yang mereka tetapkan. Jadi contohnya mau memberi kredit dan seterusnya, ya. Melakukan pencatatan penjualan dengan cermat, ya kita ketahui bahwa untuk retail modern ini
sudah menggunakan sistem informasi terkomputerisasi, semuanya serba sudah ada eh, alat bantu yang terkomputerisasi. Kemudian melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Nah, dari sistem informasi yang mereka buat itu ada satu aplikasi di sana gitu ya untuk mengetahui evaluasi keuntungan per produk dan arus kas yang terencana, pengembangan bisnis yang terencana juga. Ini paradigma pengelolaan retail modern. Artinya kalau ada yang keluarga sudah mempunyai retail tradisional tadi, kalau mau dikembangkan ya ke arah sini untuk dibuat sebagai retail modern. Saya rasa di sekitar kita kadang kita melihat ya, meskipun itu retailnya sederhana, tetapi kemudian sudah mulai mengarah kepada retail modern. Ya, kita kenal selanjutnya tentang bauran pemasaran retail. Dalam retail juga ada pemasaran, kemudian ada bauran pemasarannya. Mixingnya itu terdiri dari apa saja di sini. Yang pertama produk. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau departemen store dalam memilih produk yang dijualnya yaitu variety, ya, width or breadth, kemudian departemen, kemudian konsistensi dan balance. Nah ini pertimbangan-pertimbangan untuk produk begitu ya. Jadi varietas produknya itu mesti harus diperhatikan gitu ya. Kita lihat banyak retail-retail modern gitu ya, memiliki banyak varietas produk yang tentu saja di satu retail ada, tapi di retail yang lain tidak ada. Kadang seperti saling melengkapi. Nah, ini kadang juga mereka saling melihat begitu ya. Ya, saling melihat, memperhatikan pasar yang ada di sekitarnya. Nah, produk yang mereka jual itu mesti harus diperhatikan syarat-syarat yang tentu saja sesuai dengan strategi mereka. Kemudian tentang harga, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga adalah pasar sasaran, persaingan, biaya produk yang akan dijual, karakteristik barang dagangan, dan pertimbangan hukum. Ya, harga. Nah, kalau kita lihat harga dari pasar sasaran, ya, menetapkan harga pasar sasaran, tentu saja retail satu dengan retail yang lain itu memiliki ya hampir sama harganya, standar begitu ya. Tapi kadang item satu dengan item yang lain itu agak berbeda, dan tapi itu juga variatif. Ya, kadang di pasar atau di toko A lebih mahal, tapi suatu saat mereka juga akan lebih murah. Yang seperti itu juga akan sangat dipertimbangkan karena memperhatikan persaingan, kemudian memperhatikan biaya produk, karakteristik barang, dan pertimbangan hukum. Ini artinya ya boleh saja menjual dengan harga yang sangat murah tapi tidak melanggar. Yang ketiga, promosi. Promosi di sini merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak peritel dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk, mengingatkan konsumen agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan manfaat yang diperolehnya. Tentu saja retail modern yang melakukan promosi semacam ini. Ya, promosi kadang dilakukan dengan mengkomunikasikan gitu ya, dengan membujuk, memberitahu
Ya, mengingatkan ini saya rasa model-model promosi standar. Tapi yang sering kita lihat promosi itu kadang ya retail ini yang terutama modern yang franchise itu betul-betul sudah dikelola sehingga mana yang butuh promosi itu franchisornya nanti yang akan mengelola tentang promosi. Ya, kebanyakan retail yang berbentuk franchise ini franchisor yang melakukan promosinya. Artinya jadi ada divisi khusus yang melakukan ini. Mereka datang ke suatu retail, kemudian pakai mobil keliling ke daerah sekitarnya, atau menggunakan badut, atau melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial dan seterusnya. Ya, kemudian pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani. Dan pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen. Misalnya pemberian fasilitas alternatif pembayaran, pemasangan perlengkapan, merubah model untuk pakaian dan sebagainya. Dalam bisnis retail pelayanan ini ya kalau kita lihat seolah-olah tidak mereka karena kebanyakan melayani sendiri untuk konsumennya, ambil sendiri, tetapi ada hal lain yang dilakukan oleh peritel ini dalam melayani, misalkan masalah pembayaran, alternatif pembayaran. Kadang mereka mau menggunakan apa, ya mereka menyediakan berbagai alat untuk melakukan pembayaran secara digital, apalagi sekarang udah semakin banyak perusahaan-perusahaan keuangan yang masuk ke perusahaan-perusahaan atau ke toko-toko retail yang memberikan alternatif pembayaran. Kemudian fasilitas fisik ini merupakan tambahan dari bauran pemasaran retail. Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasi pangsa pasar yang diinginkan oleh perusahaan. Karena penguasaan pasar dapat dicapai apabila perusahaan mendapat kedudukan yang baik sehingga dapat menciptakan citra perusahaan bagi para konsumennya. Maka kemudian kadang seolah-olah seperti jor-joran mereka itu di fasilitas fisik mereka. Ya, toko retail modern itu pasti sekarang ini memperhatikan masalah fasilitas fisik, lampu yang terang, kebersihan yang terjaga, dan sebagainya. Oke, saya rasa itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, ini bauran retail mix yang sudah disampaikan tadi dari pasar sasaran yang akan dituju itu dari produknya, keluasan dan kedalaman keragaman produk. Nah, itu yang tadi yang disampaikan. Kemudian promosinya ada periklanan, publisitas dan hubungan masyarakat mereka lakukan. Kemudian lokasinya, site dan lokasi perdagangan ini mereka sangat perhitungkan. Kemudian harga, ya harganya tentu saja mereka akan selalu melihat dan memantau harga-harga yang selalu berkembang di setiap saat. Kemudian presentasi tata letak dan suasana. Nah, iya. Tata letak ini supaya tidak ya Anda perhatikan tata letak yang ada di bisnis retail ini ada etikanya, ada aturannya begitu ya tentang tidak boleh sembarangan menaruh barang, mencampur barang begitu ya. Barang-barang yang sifatnya
makanan tidak boleh berdekatan dengan barang-barang yang untuk kebutuhan mencuci, dan seterusnya seperti itu, mereka sangat perhatikan. Kemudian personalia, pelayanan pelanggan, dan penjualan pribadi. Ya, pelayanan pelanggan, kemudian ada greeting selalu gitu ya. Greeting ini macam-macam, berbeda-beda, kadang sesuai tema dan seterusnya. Ya. Keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan apabila bisnis retail ini mengharapkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan loyalitas konsumen. Nah, kadang ini sudah tercapai gitu ya. Ada orang-orang tertentu kalau nggak ke sana nggak mau, ya. Kalau nggak ke satu merek itu tidak mau. Ini adalah sudah menciptakan loyalitas konsumen. Konsumen bisa loyal karena apa ya? Bisa jadi karena pelayanan, karena harga, karena tempat parkirnya, karena nyaman, karena pelayanan yang memuaskan dan seterusnya. Yang kedua, lokasi, perhatikan lokasinya. Itu ya, lokasi ini sangat sangat menjadi perhatian yang menjadi hal yang harus begitu ya. Lokasinya ya harus strategis. Lokasinya ya harus di daerah-daerah yang mempunyai kantong-kantong konsumen mereka begitu ya. Oke, itu perhatikan betul-betul. Kemudian yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Kita tahu dan saudara sering lihat barangkali di bisnis retail ini karyawannya, pekerjanya itu memiliki perputaran yang tinggi. Turnover karyawan retail itu paling tinggi. Nah, bagaimana mempertahankan karyawan retail ini? Nah, ini suatu tantangan yang besar begitu ya. Strategi untuk orang-orang yang bisa bertahan lama di perusahaan itu apa? Itu yang pertama. Kemudian SDM yang lain tentu saja ya tentang SDM yang ahli dalam bidang teknologi, karena semakin ke depan teknologinya itu semakin harus bisa mengikuti. Yang keempat, sistem distribusi dan informasi. Ya, perhatikan masalah sistem distribusi dan informasi. Ini hubungannya dengan pihak ketiga, dengan perusahaan langsung, begitu ya. Itu yang mesti harus dipantau terus. Kemudian barang dagangan yang unik barangkali dalam suatu retail ada ciri khas begitu ya, ada ciri khas, ciri tertentu. Oh, sekarang kalau mau cari kopi di sana gitu ya. Kadang retail-retail tertentu mereka mempunyai satu kekhasan, terutama ya ada yang tentang kopi, mereka berani ya membuat hal-hal yang unik semacam itu. Hubungan para pedagang dan layanan konsumen. Nah, hubungan para pedagang ini artinya memang ke atas, ke distributor barangkali ya, itu mesti harus diperhatikan. Ya, tadi kalau saya katakan retail yang sifatnya yang franchise ini sudah mereka pikirkan sekali begitu ya, hubungan dengan para pedagang seperti ini begitu ya. Artinya sumber dagangan mereka itu dari pabrik langsung bisa mereka kelola dengan baik. Ya, kemudian layanan konsumen juga sekarang setiap retail sudah memberikan layanan konsumen. Artinya adanya pengaduan dan seterusnya itu sudah mereka buka.
Nah, kalau kita lihat lebih jauh tentang area perdagangan, ini secara geografis gitu ya. Eh, Kadang ya area perdagangan di sini yang berdekatan dan memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko retail. Mereka bisa bagi dalam zona primer, zona sekunder, dan zona tersier. Nah, zona primer ini adalah area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan tersebut mendapatkan 60% dari para pelanggannya. Nah, ini hitung-hitungannya sudah menggunakan prosentase. Mereka memanfaatkan 60% pelanggannya pada zona primer. Nah, ini seperti apa zona yang seperti ini begitu ya. Makanya tadi ya, ini pertimbangan dari faktor lokasi. Sedangkan zona sekunder ini menghasilkan sekitar 20% dan zona tersier ini termasuk para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut. Jadi yang tersier itu yang sifatnya tidak rutin, jadi hanya sekedar zona tambahan saja. Tapi yang perlu diperhatikan, zona primernya mencukupi tidak untuk menentukan lokasi. Ya, nah ini tipe-tipe lokasi retail yang kita sudah ketahui. Ada pusat perbelanjaan. Nah, di pusat-pusat perbelanjaan ada retail-retail tertentu yang eksis. Ya, kemudian lokasi di kota besar atau bertempat di tengah kota maupun kota kecil. Nah, yang seperti ini untuk model toko eceran besar itu ada aturan begitu ya, ada aturan dari pemerintah, tidak tidak ada yang tidak boleh di kota kabupaten, bolehnya di kota provinsi gitu ya. Ini ada aturan-aturan tertentu yang menyangkut masalah itu. Nah, ada yang lokasi bebas, freestanding, ini bisa di mana saja. Tapi ada retail-retail tertentu yang sangat memperhatikan atau harus memenuhi syarat-syarat tentang lokasinya. Selanjutnya, dalam hal sistem informasi dan persediaan dalam bisnis retail, saat ini hampir semua bisnis retail modern ya tentu saja sangat mengandalkan sistem informasi dan persediaannya. Ya, keunggulan strategis yang diperoleh melalui manajemen jaringan persediaan adalah karena meningkatkan ketersediaan produk dan meningkatnya return on investment. Ya. Dengan adanya sistem informasi dan persediaan yang baik bagi bisnis retail, ketersediaan produk ini akan mudah dipantau karena dari sistem informasi yang ada bisa diketahui tentang batas minimal harus pesan kembali. Nah, misalkan begitu ya. Ada nilai reorder point, kapan ini harus order kembali. Ya, harus ada pengadaan kembali. Dari situ juga meningkatkan return on investment. Jadi analisa-analisa yang bisa dilakukan dari sistem informasi persediaan ini nanti membantu juga untuk meningkatkan return on investment. Artinya tingkat pengembalian investasi. Ya, kadang sering disebut BEP-nya kapan begitu ya, itu memang bisa terbantu dengan sistem informasi dan persediaan yang baik. Nah, di sini arus informasi bisnis retail semacam ini ya, tergambar di sini konsumen, toko, nah kemudian di sini ada pusat distribusi,
kemudian ada pembeli, perencana, ya, sistem respon cepat, ya, ini vendor, ya. Jadi ini saling berkaitan. Semakin banyak konsumen mendatangi toko atau terjadi transaksi, itu berakibat pada nanti transaksi dengan pusat distribusi. Ya, pusat distribusi itu menghubungi vendor, pabrik, atau pedagang besar tadi. Nah, kemudian ya, terjadilah transaksi yang semacam ini. Ini harus informasi bisnis retail. Jadi ada arus barang dagangan, ada arus informasi. Ya. Selanjutnya CRM, Customer Relationship Management dalam bisnis retail. Ya, proses CRM-nya, ya, CRM di sini adalah suatu proses interaktif yang mengubah data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui beberapa kegiatan. Nah, Customer Relationship Management ini memanfaatkan data pelanggan. Ya, yang pertama mengumpulkan data pelanggan, kemudian menganalisis data pelanggan tersebut dan mengidentifikasi target pelanggan. Ya. Kemudian mengembangkan program CRM dan menerapkan program CRM. Artinya memang setiap pelanggan barangkali kita kadang ada secara sengaja mereka kumpulkan tinggalnya di mana atau kebiasaan pelanggan ini membelinya apa, jumlahnya berapa. Nah, data-data seperti itu dianalisis kemudian nanti untuk membuat program Customer Relationship Management. Selanjutnya, tidak akan sempurna kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisnis retail di era digital. Sekarang kita lihat dalam era digital seperti ini, bisnis retail seperti apa? Apakah mereka bisa bertahan dengan cara-cara lama, pola-pola lama? Ya, seperti kita ketahui, jadi ada yang model berbagi tugas dengan konsumen. Ya, di era digital seperti ini ada procurement, ya, di mana ada elemen of value exchange-nya ada di mana ini di bisnis retail ini ya. Orang kan cenderung pengen mudah, pengen gampang, mengurangi risiko, banyak risiko kalau datang ke toko, ya, sehingga kemudian meskipun mereka itu sudah mempunyai toko yang mungkin sudah bagus, sudah laris, tapi mereka tetap mempertimbangkan, sekarang banyak yang kemudian mempertimbangkan tentang membuat platform bisnis untuk toko mereka, gitu ya, platform bisnis untuk toko mereka dalam rangka meningkatkan omset penjualan tentu saja ya. Ada banyak orang yang sekarang kecenderungannya mencari hal yang mudah. Nah, yang seperti itulah yang kemudian akan diperhatikan oleh para peritel. Nah, di sini ada transformasi bisnis retail ini menjadi retail 4.0. Nah, transformasi bisnis retail menjadi retail 4.0 di era digital ini yang pernah dikupas di Kompas disebutkan bahwa ada 3 hal utama. Yang pertama, berikan perhatian khusus kepada setiap pelanggan spesifik. Ya. Retail 4.0 ini harus mampu menyapa pelanggan secara personal dengan menggunakan big data
untuk mengidentifikasi kebutuhan rutin setiap pelanggan. Nah ini ya, ada big data. Big data di sini informasi yang dilakukan, informasi yang diperoleh oleh setiap pelanggan. Nah, kemudian ini dikomunikasikan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Ya tentu saja ada satu platform tertentu yang mereka buat tadi ya, supaya komunikasi ini bisa berjalan. Kemudian siapkan sumber daya menuju retail 4.0. Ya, sumber daya, hal itu bertujuan untuk agar mereka bisa meracik strategi untuk meningkatkan berjualan melalui perhatian khusus pada setiap pelanggan spesifik tadi ya. Jadi artinya memang setelah kita mengetahui pelanggan spesifik, orang-orang tertentu yang misalkan maunya belanja online, maunya dipermudah, diperlakukan khusus, seperti itu betul-betul diolah. Makanya butuh orang-orang tertentu yang pandai gitu ya, meracik dari informasi nanti menjadi suatu kegiatan. Ya. Yang ketiga, manajemen operasional dan pemanfaatan teknologi. Tahap selanjutnya adalah mengoptimalkan dan menerapkan tren teknologi yang memungkinkan berdirinya retail 4.0. Ya, dengan cloud kolaboratif, big data and analysis, kemudian aplikasi smartphone. Ya, ini hal yang sedang berkembang saat ini. Saya rasa retail juga harus melakukan transformasi bisnis. Kita lihat sudah banyak yang menerapkan itu ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, para peritel memanfaatkan teknologi digital mereka untuk meraup keuntungan lebih atau untuk meraih konsumen yang ada di luar sana gitu ya. Nah, tantangan besar yang dihadapi industri retail saat ini ya, ini perlu disampaikan. Yang pertama tentang perubahan tren belanja. Ya, berbelanja online selain memberikan kemudahan, barang-barang bervariasi dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, konsumen itu sekarang ya lebih suka melihat-lihat produk dulu, membanding-bandingkan dulu. Nah, ini perubahan tren belanja. Kalau dulu orang masuk ke suatu toko, ya sudah di toko itu. Kalau mau pindah lagi kan, aduh capek gitu ya. Mungkin kalau sekarang sih sudah nggak seperti itu lagi. Mereka bisa melihat-lihat dulu mana barang yang bagus, mana yang ada promo dan seterusnya. Dibanding-bandingkan, oh baru pilih ini. Nah ini perubahan ini mesti harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, terjadi penurunan konsumsi. Artinya ini ada data dari tahun 2017 sampai tahun 2019 ini, konsumsi masyarakat itu turun sekitar 10 sampai 12%. Nah, penurunannya ini karena apa? Apakah memang karena online tadi yang mungkin tidak tercatat sehingga seolah-olah turun, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah ini juga mesti harus diperhatikan. Ada informasi tentang penurunan konsumsi, tapi juga belum tentu yang terjadi seperti itu, karena ya itu tadi ya, bisa jadi belanja online itu belum betul-betul tercatat secara baik. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas konsumen. Menumbuhkan dan menjaga loyalitas konsumen di era digital dianggap pengusaha retail lebih sulit dibandingkan di era konvensional. Konsumen saat ini mempunyai banyak sekali pilihan. Nah, itu tadi ya. Ini menjadi tantangan yang paling besar saya rasa di era digital ini, loyalitas konsumen. Kalau tadi retail-retail modern itu dengan tampilan, pelayanan dan sebagainya
harga dan sebagainya itu bisa menciptakan loyalitas konsumen, tapi konsumen sekarang sudah berbeda. Nah, makanya bagaimana cara mempertahankan loyalitas konsumen di era digital ini. Kemudian pemenuhan keinginan konsumen. Ya, produk yang bersifat contextual commerce adalah ini istilah bagi proses produksi yang dilakukan dengan memperhatikan, mengawasi, mengumpulkan keinginan konsumen serta bagaimana perilaku digital mereka. Apa sih belanja-belanja yang dilakukan oleh para konsumen ini? Makanya kemudian mereka memperhatikan kontekstual commerce-nya mereka ini seperti apa. Apa yang dibelanjakan oleh konsumen itulah kemudian yang akan dipenuhi. Ya, ini perlu dipelajari. Kemudian kompetisi harga jelas, kompetisi harga yang sekarang terjadi ada yang mengatakan sudah di luar batas wajar. Bahkan banyak pedagang yang menjual produk dengan harga yang sangat rendah demi mendapatkan pelanggan. Ya, kompetisi harga ini mesti harus diperhatikan. Ya, ini berita seperti itu kadang di online itu kenapa bisa sangat murah sebenarnya sih. Ya, sering kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu ya. Tapi kadang juga mereka ternyata ada kompetisi juga di dalamnya, sehingga mereka itu berebut begitu ya. Kadang ada istilah bakar-bakar duit begitu ya. Bakar-bakar duit, satu fasilitas pembayaran gitu ya bisa memberikan potongan harga yang fantastis gitu ya. Nah, itu karena mereka memang melakukan itu untuk mendapatkan pelanggan dulu, database pelanggan dan seterusnya. Yang selanjutnya tentang regulasi. Nah, belum adanya ketegasan regulasi terhadap pengusaha online yang menjadi saing kuat hingga saat ini. Nah, ini regulasi ini mungkin memang ada yang masih belum jelas tentang pengusaha online. Ya, kita masih menunggu itu ya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk usaha-usaha online ini ya. Kemudian komunikasi internal, ya dengan banyaknya divisi yang menangani, kadang komunikasi ini menjadi tidak efisien, ya. Dan ini memang menjadi batu sandungan di mana-mana. Komunikasi menjadi hal yang sulit, makanya perlu retail ini harus memperhatikan faktor komunikasi internal agar lebih efisien. Ya, saya rasa sudah cukup. Bisa Anda perhatikan nanti daftar pustakanya seperti ini. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri komunikasi selanjutnya, kita menggunakan media yang sudah ada seperti yang sudah biasa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Amin.